Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul, Apakah penyaliban Yesus menghalalkan babi untuk dimakan? Seri yang kedua, ditulis oleh Pendeta Bremi Sondag. Ayat inti terdapat dalam Kolose 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Pertanyaan tentang makanan, khususnya babi, sering muncul ketika membahas karya salib Kristus. Ada yang beranggapan bahwa setelah Yesus disalibkan, semua aturan makanan menjadi tidak berlaku. Benarkah demikian jika kita menelaah Alkitab secara utuh? Yang pertama, memahami Kolose 2 ayat 16 dengan konteksnya, Rasul Paulus menulis, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Kolose 2 ayat 16. Ayat ini sering dipakai untuk menyimpulkan bahwa semua ketentuan makanan telah dihapuskan. Namun, konteks pasal ini berbicara tentang peraturan-peraturan upacara atau ceremonial laws yang merupakan bayangan dari Kristus. Kolose 2 ayat 17. Yang dimaksud Paulus adalah hari raya tahunan, korban, dan aturan ritual yang menunjuk kepada Mesias. Semuanya tergenapi di dalam Kristus. Paulus tidak sedang membatalkan prinsip kesehatan atau ketetapan Allah tentang makanan halal dan haram yang sudah ada sejak sebelum Sinai. Lihat Kejadian 7 ayat 2. Melainkan menegaskan bahwa keselamatan tidak lagi bergantung pada ritual-ritual bayangan tersebut. Kedua, Galatia, hukum sebagai penuntun kepada Kristus. Dalam Galatia 3, 24 dan 25, Paulus menjelaskan bahwa hukum adalah penuntun atau paidagogos yang membawa kita kepada Kristus. Ketika Kristus datang, kita tidak lagi diselamatkan oleh ketaatan ritual, melainkan oleh iman. Namun, iman yang sejati tidak membatalkan ketaatan, melainkan memulihkannya dalam terang kasih karunia. Galatia menentang legalisme sebagai sarana keselamatan, bukan meniadakan prinsip hidup benar dan sehat. Ketiga, hukum moral, upacara, dan prinsip kesehatan Alkitab membedakan antara hukum moral atau 10 perintah Allah yang bersifat kekal. Hukum upacara atau korban hari raya bayangan yang digenapi di salib, prinsip kesehatan, makanan halal dan haram yang bertujuan bagi kebaikan manusia. Imamat 11 dengan jelas menyebutkan bahwa babi adalah hewan haram. Penetapan ini bukan bagian dari korban atau upacara penebusan dosa, melainkan aturan kesehatan. Penyaliban Yesus tidak menghalalkan babi untuk dimakan. Salib membebaskan kita dari tuntutan keselamatan melalui ritual, tetapi tidak membatalkan prinsip Allah yang ditetapkan demi kebaikan manusia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil hidup oleh iman. Iman yang dinyatakan dalam ketaatan dan pilihan hidup yang memuliakan Tuhan, termasuk dalam hal menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus. Doa kita hari ini, Tuhan Yesus, terima kasih atas keselamatan melalui salib-Mu. Ajarlah kami memahami kebenaran firman-Mu dengan utuh, agar hidup kami termasuk apa yang kami makan dan minum memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih telah bergabung, sampai berjumpa.